Inovasi, jumpa bersama saya Yosifat Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup pelayanan masyarakat dan pelayanan administrasi. Kedua hal tersebut beriringan dengan mewujudkan kinerja pelayanan yang baik, good performance dalam pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah diharapkan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama dalam penyediaan fasilitas publik dan administrasi publik. Pelayanan yang baik sangat didambakan oleh semua penyelenggara administrasi atau administrator karena pekerjaannya membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan, dan kesederhanaan agar mereka dilayani menjadi puas. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, telah hadir di acara kita seorang ASN inovatif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Ibu Dr. Randa Haja Eliani Rafida MM dengan judul inovasinya Si Mata Papi. Nah, sahabat inovasi penasaran ya, ini apa sih inovasi Si Mata Papi? Nah, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Ibu Eli. Selamat pagi. Sehat ya Bu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Iya, meskipun di zaman pandemi tentu saja kita harus tetap disiplin ya Bu menjalankan prokes kesehatan COVID-19. Iya. Ya. Oke Ibu, ini sahabat inovasi sudah penasaran. Kok judulnya ini menarik sekali Bu? Si Mata Papi. Ini inovasinya apa ya? Baik Bu, Si Mata Papi adalah sistem integrasi pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik di Sumatera Selatan. Jadi Si Mata Papi ini adalah sistem integrasinya ya Bu ya, inovasinya itu ya. Pelayanan publiknya seperti apa ini Bu? Pelayanan publiknya seperti pemberian bantuan, terus kita pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ingin meningkatkan pajak daerah dengan mengadakan pungutan pajak kendaraan bermotor, di mana yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor dalam satu kakak akan dikenakan pajak tambahan yang disebut dengan pajak progresif. Dengan menggunakan data Dukcapil, maka Bapeda bisa melihat dalam satu kakak akan mempunyai kendaraan berapa, sehingga Bapeda merasakan dengan pemanfaatan data kependudukan dapat meningkatkan pajak progresif di Sumatera Selatan. Oh, jadi memang sistem ini nantinya akan dimanfaatkan oleh OPD-OPD terkait ya Bu ya. Nah, sebelum berbicara lebih jauh tentang pemanfaatan Si Mata Papi ini, inovasi apa yang melatar Ibu sebagai inovator menciptakan inovasi ini? Bermula dari aman Undang-Undang nomor 23 tahun 2013 bahwa data kependudukan bisa digunakan untuk semua keperluan, diantaranya pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, demokrasi, penegakan hukum, dan kriminal. Di tahun 2018 dengan permintaan dari Bapenda menginginkan bisa mengelingkan data layanan pajak dengan memanfaatkan KK, maka kita memunculkan inovasi ini dengan melakukan sosialisasi ke OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memanfaatkan data kependudukan yang telah diakui kevalitannya yang terkoneksi dengan data Kementerian Dalam Negeri. Jadi inovasi ini sudah disosialisasikan dengan OPD-OPD terkait ya Bu, yang tentunya sebagai pemanfaat data-data di Dukcapil. Ya. Begitu ya Bu ya.
Oke. Nah, dalam penerapan aplikasi ini, apakah menemukan kesulitan dalam baik Ibu atau Dukcapil sebagai pengelola sistem ini, baik begitupun dengan pengguna, apakah dalam penerapannya mengalami kesulitan? Kalau di dalam penggunaan pemanfaatan data kependudukan itu tidak akan mengalami kesulitan karena kita langsung terkoneksi dengan aplikasi layanan OPD. Namun kendala yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, mengapa semua OPD belum memanfaatkan data kependudukan? Karena untuk mengakses data kependudukan melalui aplikasi itu tentunya menggunakan jaringan komunikasi data yang berbasis PPN. Yang ini yang kadang-kadang di OPD belum menganggarkan, dan bila menganggarkan kita kadang-kadang di penganggarannya belum bisa direkomend oleh yang atasan. Nah, jadi memang untuk mendapatkan hak akses ini perlu dianggarkan biayanya ya Bu ya? Perlu dianggarkan untuk jaringan PPN-nya karena dia bukan internet biasa. Oh, ini memang berbasis web online tapi dia PPN ya Bu ya? Iya. Dan sementara itu yang menjadi kendala bagi OPD-OPD ya Bu ya? Oke. Kalau itu menjadi kendala gitu kan Bu, kendalanya cuman belum dianggarkan aja, tapi kalau memang sudah dianggarkan itu bisa diakses ya? Iya. Untuk pemanfaatan data di Sumatera Selatan ini rata-rata karena sudah mendesak, kemarin seperti Bapenda mengajukan pemanfaatan data karena menginginkan data kemiskinan yang akurat yang terkoneksi dengan Dukcapil yang berbasis by name, by NIK, by address. Oh gitu ya. Sehingga kami akan melayani tidak lagi secara manual, bisa langsung, apalagi di zaman pandemi ini pemanfaatan data terintegrasi dengan OPD akan bermanfaat sekali dengan waktu yang dikit, dengan biaya yang tidak terlalu banyak, bisa membuat pelayanan di OPD akan lebih akurat, akan lebih valid karena sudah terkoneksi langsung akses dengan aplikasi Dukcapil. Oh begitu. Nah, dalam penerapannya Bu ya, dalam penerapannya seperti apa ini pengoperasian inovasi ini? Dalam penerapannya operasi ini kami akan memberikan akses ke OPD bila OPD mengajukan permintaan untuk akses data. Setelah mengajukan permohonan akan ada penandatanganan kerjasama antara Dukcapil dengan OPD pengguna. Dan setelah dilakukan penandatanganan kerjasama, maka akan dilakukan rapat teknis untuk diajukan pemberian hak akses sehingga OPD bisa langsung mengakses data Dukcapil secara online. Oke, baik. Jadi artinya masing-masing OPD itu memiliki akses yang berbeda ya Bu, sesuai dengan kebutuhan OPD tersebut ya? Tentunya masing-masing OPD akan berbeda pemanfaatannya. Umpamanya rumah sakit tentunya dia akan melakukan verifikasi data tentang pasien yang akan melakukan berobat ke rumah sakit yang akan disesuaikan dengan NIK yang mereka miliki. Kalau seperti dinas sosial itu mereka akan memberikan bantuan yang sesuai dengan data yang ada di Dukcapil, tentunya yang sudah berbasis by name, by address, dan by NIK yang sudah diverifikasi dan divalidasi. Nah, yang tentunya Bapenda juga berbeda ya Bu ya? Bapenda juga dia untuk meningkatkan peningkatan pajak daerah. Jadi memang dibutuhkan informasi yang lebih akurat ya Bu ya? Iya. Oke. Baik. Nah, tentu saja inovasi ini memberikan kemudahan Bu ya, baik bagi yang pengelola sistemnya maupun penggunanya. Nah, sejauh penerapan ini bagaimana respon mitra Dukcapil sebagai pengguna aplikasi ini? Kalau respon pengguna tentu sangat setelah memanfaatkan data kependudukan akan sangat meningkat sekali. Contohnya Bapenda itu
tadi saya jelaskan bahwa peningkatan pendapatan pajak progresifnya melebihi target setiap tahunnya dengan menggunakan KK dan mengakseskan dengan data Dukcapil yang terkoneksi. Jadi tentunya ini penggunaan aplikasi ini memudahkan para mitra ya Bu ya untuk mengupgrade data mereka, dan tentunya ini seperti Bapenda pajaknya menjadi pendapatannya lebih tinggi ya Bu ya dengan penggunaan aplikasi ini. Nah, ini sesuatu hal yang baik sekali ya Bu ya. Oke, baik. Nah, dalam penerapan aplikasi ini tentunya kan ada dibutuhkan beberapa SDM ya Bu ya. Nah, itu yang pengelola di Dukcapil ada berapa orang Bu? Untuk inovasi ini di Dukcapil pengelolanya mulai dari ada kasih inovasi dan kerjasama, ada Kabit Pemanfaatan Data, dan ada ADB, ya sekitar ada 5 orang yang tenaga ahli di bidangnya untuk mengoperasionalkan sehingga pemanfaatan data kependudukan ini dapat diakses oleh OPD. Jadi memang ada SDM pengelolanya ya Bu ya, tentu saja yang untuk yang pasti memastikan bahwa jaringan ini tetap terkoneksi ya Bu ya. Iya, pemanfaatan data ini untuk Dukcapil itu sangat sangat mempunyai tanggung jawab karena setelah dimanfaatkan oleh OPD, artinya kita 1 kali 24 jam itu harus standby. Seperti Bapenda, kalau kita mati lampu akan sangat mempengaruhi mereka aksesnya untuk membayar pajak, otomatis kan akan mempengaruhi tingkat pendapatan juga dengan jadi kita di Dukcapil harus standby, harus jangan pernah mati lampu karena sangat mempengaruhi untuk mengakses data Dukcapil tersebut. Oke, jadi itu yang memang harus tetap dijaga ya Bu ya. Harus tetap dijaga. Iya. Nah, sejauh ini penerapannya Bu, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi baik pada saat memulai ataupun seiring perjalanan waktu ini, apakah masih menemui kendala-kendalanya? Kalau masalah kendala dari sisi Dukcapil sebenarnya tidak ada. Hanya saja mungkin teman-teman OPD masih merasa belum dapat mengakses data Dukcapil karena sebenarnya justru kesanggupan OPD sendiri yang belum memungkinkan. Seperti saya sebutkan tadi, mereka belum bisa menyediakan jaringan komunikasi data yang berbasis PPN yang tentunya akan dianggarkan. Namun ke depan karena Bapeda sendiri sudah memanfaatkan data kependudukan yang terkoneksi dan mereka sudah bisa melakukan pemadanan data sehingga data kemiskinan di Sumatera Selatan itu sudah dibersihkan. Tidak, kalau kemarin jumlahnya 2 juta lebih, mungkin sekarang sudah berkurang karena sudah dipadankan dengan data Dukcapil Kemendagri, dan mereka kalau ada masuk lagi nanti data kemiskinan, mereka akan langsung koneksi untuk melihat apakah benar-benar NIK yang bersangkutan itu masih berada di Sumatera Selatan ataukah memang sudah meninggal atau sudah pindah ke tempat lain. Itu akan akurat sekali. Jadi memang ini datanya ini real time ya Bu ya, dan tentu saja selalu update ya Bu ya. Oke, baik. Nah, tentu saja inovasi ini amat baik sekali ya Bu ya, dan tentunya ada harapan-harapan ke depannya bagi Ibu. Apa sih inovasi pengembangan ke depannya gitu Bu? Iya, kami berterima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan yang telah mengeluarkan instruksi gubernur tentang One Inovasi One Agency yang memacu OPD untuk berinovasi, diantaranya bisa melakukan pemanfaatan data dengan Dukcapil, dan juga kami berterima kasih kepada Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan dan teman-teman yang telah mendorong sehingga munculnya inovasi ini. Mudah-mudahan ke depan inovasi ini akan bisa dimanfaatkan oleh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera
Sumatera Selatan. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, pesan apa yang mau disampaikan Ibu sebagai inovator kepada sahabat inovasi yang tentunya akan menjadi inspirasi bagi sahabat inovasi? Baiklah, untuk teman-teman inovator, terkhusus ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, memulailah untuk berinovasi dengan melihat apa tugas dan fungsi kita di dalam menjalankan tugas kita selaku ASN. Oke, baik, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami One Day One Innovation. Tentu saja kami menunggu inovasi-inovasi terbaru dari Ibu yang tentunya akan menginspirasi bagi kita semua. Nah, demikian perbincangan kita hari ini bersama narasumber kita yang tentunya sangat menginspirasi kita. Semoga perbincangan kita hari ini menjadi inspirasi bagi sahabat inovasi dan tetap untuk terus berinovasi dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi konkret hasilnya. Salam inovasi.